Ini khusus kepada teman-teman pemuda-pemudi Kristen yang sedang jatuh cinta, yang sedang berbunga-bunga hatinya. Anda dilarang keras untuk berpacaran beda iman, apalagi masuk dalam pernikahan. Nah, mengapa ajaran Kristen sangat melarang keras berpacaran beda iman, beda keyakinan? Mengapa hal demikian? Paling tidak ada beberapa hal yang harus Anda pertimbangkan sebelum Anda memutuskan berpacaran beda iman, apalagi masuk dalam pernikahan. Pertama-tama saya memberitahukan secara singkat, arti daripada pacaran itu adalah persiapan menuju pernikahan. Ingat, pacaran itu artinya adalah persiapan menuju pernikahan atau masuk dalam pernikahan. Nah, mengapa ajaran iman Kristen atau ayat-ayat Alkitab melarang berpacaran apalagi menikah dengan beda iman? Yang pertama, nah kita bisa menemukan hal ini larangannya di dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat yang ketiga sampai 4. Apa bunyi firman Tuhan di sana? Janganlah juga engkau kawin mengawini dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Nah, jadi ketika engkau berpacaran, apalagi engkau menikah dengan beda iman, maka secara otomatis engkau akan bisa, besar kemungkinan engkau akan menyembah apa yang disembah oleh pasanganmu. Dan hal ini adalah kejahatan yang serius, dosa yang serius di mata Tuhan. Maka jangan sekali-kali Anda membuka hati kepada yang beda iman, apalagi masuk dalam pernikahan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Anda tidak boleh berpacaran, apalagi menikah dengan yang beda iman? Yang kedua, ayat firman Tuhan berkata demikian. Hal ini kita bisa temukan di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. Berbunyi demikian, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Lagi-lagi saya tekankan di sini bahwa hanya satu kebenaran di dunia ini. Hanya satu kebenaran di dunia ini. Tidak ada double kebenaran. Maka kebenaran itu hanya kita bisa temukan ialah melalui iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya kebenaran kita temukan di dunia ini adalah melalui ajaran-ajaran yang telah diberikan contoh teladan oleh Yesus Kristus. Maka hanya satu kebenaran di dunia ini, yaitu melalui iman kepada Kristus. Maka di sini dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Jadi jelas, orang yang tidak percaya tidak seimbang dengan kita, orang yang sudah sungguh-sungguh menerima kebenaran yang sejati yang kita dapatkan dari Yesus. Dan lebih lanjut kalimat dikatakan, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kegelapan dan terang tidak bisa bersatu. Oleh karenanya, jangan Anda coba-coba membuka hati, ya, coba-coba
membuka hati dengan yang beda iman. Jangan. Jangan. Engkau akan jatuh dan masuk dalam kegelapan itu, dan Anda sedang masuk di dalam jerat, di dalam persoalan yang tidak akan henti-hentinya sampai Anda nanti menuju dalam satu pernikahan jika Anda sudah melangkah dalam hal ini. Oleh karena itu saya mengajak Anda semua pemuda-pemudi, carilah orang Kristen yang setia, orang Kristen yang benar-benar serius, orang Kristen yang benar-benar mau menerima Anda apa adanya. Karena apa? Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, Anda harus memilih pasangan Anda, pacar Anda, kepada orang-orang yang seiman. Itulah yang dikehendaki Allah bagi saya dan bagi Anda semua. Kiranya ini memberkati kita semua dan Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.